قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان والأخوات أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keistiqamahan di atas sunnah itu. Baik, terakhir pembahasan kita tentang tauhid, bahasan tentang tauhid. Kalau yang mau cari buku aslinya ini, yang aslinya, cuma tidak tahu apakah dijual atau tidak. Ini dulu dibagi-bagikan secara gratis. Ya, pasal yang ketiga yaitu penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Sudah kita sebutkan sebab penyimpangan dari akidah yang sahih. Ya, yang pertama adalah kebodohan, ya, al-jahlu. Dan ini tertuju kepada kita semua yang kita dilahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ya, sehingga ketika seorang itu tidak melakukan proses pembelajaran, tidak berusaha untuk mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha untuk mengetahui kewajiban-kewajibannya kepada penciptanya, maka dia akan senantiasa berada dalam kejahilan itu. Ini poin yang pertama disebutkan oleh beliau, yaitu kejahilan, kebodohan terhadap akidah yang sahih.
Dan siapa yang tidak mengetahui, tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah, maka dia akan berada dalam kebimbangan dan terus berada dalam kejahilan itu. Sehingga pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwasanya setiap kita harus memiliki rasa itu bahwa kita tidak tahu, sehingga kemudian kita akan terus berusaha untuk mencari tahu bagaimana akidah yang benar itu, bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Kita pelajari, lalu kemudian kita amalkan. Ini selalu ada pada diri kita, merasa tidak tahu. Kita belajar, dan tujuan kita belajar adalah untuk mengangkat kebodohan itu. Kita beramal. Jangan hadir di majelis ilmu, kita belajar, lalu kemudian terbesit di dalam hati kita untuk menyaingi para ulama. Jangan terbesit di dalam hati kita belajar agar supaya punya kedudukan di hadapan orang-orang jahil. Waliyadzubillah. Ada ancaman dari Rasulullah SAW. Orang-orang seperti ini, yang dia melakukan satu perkara yang seharusnya itu dia lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belajar karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat kejahilannya, dan dia beribadah kepada Allah dengan benar. Tapi dia melakukan proses belajar itu untuk menyaingi para ulama, menyaingi orang-orang yang berilmu, supaya dikatakan dia orang yang berilmu, mendapatkan kedudukan di tengah-tengah orang-orang jahil. Dia tidak akan mencium bau surga, tidak akan mencium bau surga. Padahal surga itu aroma wanginya bisa tercium dari 50 tahun perjalanan. Ini khos kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira kita semua sudah sering mendengarkan dari para asatidzah penyampaian tentang keutamaan dalam menuntut ilmu, keutamaan ilmu syar'i, kemuliaan yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Sekali lagi, keutamaan itu tidak akan kita dapatkan kalau niat kita rusak. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang niat dalam menuntut ilmu. Pertama itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perintah, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian li raf'il jahal, untuk menghilangkan kejahilan, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang benar. Kemudian niat untuk diamalkan dan didakwahkan. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah sebutkan perkataan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tanqudu 'ural islami 'urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sungguhnya ikatan atau simpul Islam itu akan terurai, akan pudar satu demi satu, manakala dalam Islam ini terdapat orang-orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliaan. Kemudian selanjutnya yang kedua, poin yang kedua yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah, akidah as-sahihah, adalah ta'assub, fanatik terhadap sesuatu yang diwariskan dari ajaran-ajaran nenek moyang. Kalaulah ajaran-ajaran nenek moyang itu adalah ajaran yang benar, yang tidak menyelisihi
apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka patut untuk kita pertahankan. Ya. Tetapi kalau satu ajaran yang diyakini oleh nenek moyang kita lalu kemudian diwariskan dan itu menyelisihi aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan ya warisan tersebut. Ya. Dan kebiasaan orang-orang terdahulu di masa jahiliyah, setiap kali ada utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka, maka jawaban mereka apa? Apa yang kita lakukan ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Sehingga mereka kemudian tidak mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Dan di zaman modern ini pun itu terjadi. Ucapan-ucapan yang pernah diucapkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, ya, di hari-hari ini juga itu masih ada. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak, ya, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ini sudah warisan nenek moyang kita, harus kita lestarikan, harus kita pertahankan. Ini kita katakan tadi ya, kalaupun warisan itu, ya, warisan dari nenek moyang kita adalah perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita pertahankan. Tapi apabila itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ya kita harus ya meninggalkannya, harus membuangnya. Ya. Jadi kearifan lokal harus kita pertahankan selama itu tidak menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau kearifan lokal itu menyelisihi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang muslim yang kita kedepankan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pantas. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, ya, tidak pantas bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ada pilihan lain bagi mereka setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memutuskan satu perkara. Ya. Tidak pantas. Ya. Sehingga ketika seorang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia menjadi seorang muslim. Konsekuensinya apa? Tunduk, patuh pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Persaksiannya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya. Ya. Dia mengimani bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam meyakini sesuatu yang dia kaitkan dengan hidup dan matinya di dunia dan di akhirat, maka dia mengikuti apa yang telah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara konsekuensi ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufar Quraisy dahulu
sekedar untuk mengucapkan ini, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka enggan, mereka tidak mau. Ya, ada dua faktor yang menyebabkan mereka tidak mau. Ini kesombongan. Ya, pertama itu kesombongan mereka, dan yang kedua adalah mereka faham apa konsekuensi daripada ucapan ini. Ya, kesombongan mereka melihat ya orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW ini adalah orang-orang yang ya, kebanyakan adalah para ya, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Bahkan ada di antara mereka yang budak. Masa kita mau ikut, mau sama derajatnya dengan para budak? Itu kesombongan mereka. Tidak mau menerima. Dan yang kedua, mereka tahu setelah mengucapkan kalimat tersebut ada konsekuensi yang harus dilakukan. Tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk pada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua yang mereka yakini, semua yang mereka ibadahi itu harus dihapuskan. Ini sekedar untuk mengucapkan, mereka tidak mau. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pernah mengumpulkan ya orang-orang Makkah. Rasulullah kumpulkan. Rasulullah bertanya kepada mereka, kalau saya kabarkan kepada kalian ada pasukan yang akan menyerang kalian dari balik bukit ini, apa pendapat kalian? Kami tidak mengetahui engkau ya Muhammad kecuali engkau adalah orang yang jujur. Kalau begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kalian akan selamat. Apa jawaban dari ya, tokoh pembesarnya ya Quraisy? Siapa? Abu Lahab. Ya. Tabban laka. Ya. Dia tidak mau ucapkan. Tapi yang dia katakan apa? Tabban laka ali hadza jama'tana. Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Ya. Kesombongan dan apa, mereka paham, mereka tahu apa konsekuensi setelah itu. Dan berbeda dengan ya, kondisi kita saat ini. Mengucapkan alhamdulillah mudah ya, mengucapkan. Bahkan dijadikan ya zikir, dan ya betul bahwa afdalul zikr ya, zikir yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, bahkan dengan irama tertentu, dengan gerakan tertentu itu dilakukan. Tetapi faktor-faktor yang membatalkan kalimat tauhid ini juga dilakukan. Itu tandanya tidak memahami apa makna daripada kalimat yang diucapkan itu la ilaha illallah. Tidak memahami konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah itu. Pertama karena kejahilan, dan yang kedua adalah apa? Ta'assub, fanatik terhadap ajaran ya nenek moyang. Orang-orang Quraisy dahulu, orang-orang kufar Quraisy, orang jahiliyah dahulu, ya, mereka ketika dalam kondisi yang sempit, ya, mereka tertimpa berbagai macam hal yang menyusahkan, mereka kembali kepada Allah. Mereka berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kondisi lapang, ya, tidak ada hal yang menyulitkan, mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan di zaman kita sekarang ini kita dapati ya, orang yang mengucapkan kalimat tauhid di saat senang dia tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kesulitan dia datang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala beliau katakan, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu dibandingkan dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini, zaman beliau ya rahimahullah taala, itu lebih parah. Kalau orang-orang jahiliyah dahulu di saat mereka
kesulitan, datang meminta kepada Allah. Mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka itu, ya, berhala-berhala yang mereka sembah. Adapun orang-orang yang melakukan, ya, kesyirikan di zaman ini, zaman beliau rahimahullah taala, ya, beliau katakan lebih parah. Di saat senang mereka melakukan perbuatan kesyirikan, di saat kesulitan juga mereka melakukan perbuatan kesyirikan. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ta'assub ini adalah merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Termasuk salah satu sifat dari orang-orang jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kelanjutan ayat tersebut, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga, ya, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ikhwas sekalian, ya, ucapan dari orang-orang jahiliyah dahulu, ya, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, ya, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Demikian pula yang kita dengar diucapkan oleh sebagian orang di zaman kita sekarang. Saat disampaikan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sedangkan ini adalah perbuatan-perbuatan yang ada unsur-unsur, ada perkara-perkara jahiliyah, ada perkara-perkara kesyirikan. So begini orang tua dak si ajar kamari dulu. Ditambah lagi dengan apa? Kalau salah yang orang lakukan, sudah nanti orang yang tanggung jawab itu. Lah, hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan siapa yang mengajarkan kebatilan, siapa yang mengajarkan, ya, kerusakan, mengajarkan keburukan, dia tentu mendapatkan balasan yang lebih daripada orang yang ikut-ikutan. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, faktor yang ketiga, ya, penyebab terjadinya penyimpangan dari akidah sahihah, yaitu taklid buta. Itu dengan mengambil, ya, pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya, tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Ini kalau yang pernah saya sampaikan, ya, yang penting Ustadz so bilang begitu, sudah begitu jo, ya. Yang penting apa yang menjadi keputusan kelompok di mana dia, ya, bernaung, di mana dia ikuti, sudah so begitu, tidak usah merubah-rubah, ya. Kenapa seperti itu? Saya tidak tahu, pokoknya so begitu. Ya. Ini taklid buta. Dan persoalan taklid ini, ya, telah dibahas oleh para, ya, ulama kaum muslimin. Taklid itu dibolehkan, tetapi tidak secara mutlak, ya, sebagaimana dia tercela, tapi tidak juga secara mutlak, ya. Bagi orang yang tidak tahu apa-apa, dia tidak bisa mengkaji, dia tidak bisa belajar, dia orang jahil, betul-betul jahil, maka para ulama mengatakan, ya, dia memilih siapa orang yang dia percayai untuk dia ikuti. Dan yang harus kita lakukan, atau harus dilakukan oleh orang-orang yang diberikan akal, kemampuan akal, adalah ittiba, mengikuti. Apa bedanya taklid dengan ittiba? Bedanya taklid dengan ittiba.
Ya, kalau ittiba mengikuti itu di atas dalil. Dia mengetahui ini perkataan ada dalilnya. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya. Dia tahu dibangun di atas dalil. Dalil yang benar. Kalau taklid pokoknya. Ya. Taklid itu dalilnya yaitu pokoknya. Ini ada disebutkan oleh beliau di sini ya, seperti golongan-golongan Mu'tazilah ya, kemudian Jahmiyah, apalagi di kalangan ya, Sufiyah dan sebagainya ya, taklidnya minta ampun itu. Kemudian yang keempat adalah al-ghulu. Ya, sikap berlebihan. Hal ini telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal ghulu. Ya, hati-hati kalian dari sikap ghulu. Ya, sikap berlebih-lebihan. Karena yang menyebabkan umat terdahulu itu binasa adalah al-ghulu fid din. Ya. Mereka berlebih-lebihan dalam urusan agama. Berlebih-lebihan dalam mencintai ya para wali. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki wali-wali di atas muka bumi ini. Dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, mereka itu adalah ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang beriman ini ada yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan karamah itu tidak dituntut, ikhwas sekalian. Ya, karamah yang dimiliki oleh para wali itu mereka tidak menyadari itu ada. Bukan dipelajari dengan cara apa? Kamu amalkan ini ya 1000 kali nanti bisa terbang. Nah. Ya. Bukan itu wali. Wali ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kondisi tertentu. Contohnya ada orang-orang yang benci dengan dia berjalan tiba-tiba disabel dari belakang. Patah sabelnya. Dia sendiri kaget, kenapa bisa seperti itu? Tidak ada amalan-amalannya yang lain kecuali itu apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat seperti itu, wah ini dia adalah wali Allah. Kita datang pada dia, Pak, sembuhkan sakit saya. Pak, ini saya sudah lama berdagang tapi bangkrut terus. Ya. Coba kasihkan apa? Ya. Begitu dia meninggal, datang ke kuburannya, lalu kemudian meminta darinya. Ini gulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi ya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling masyhur ya, yang paling masyhur di negeri kita, salah seorang di antara wali Allah Subhanahu wa taala adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita yang disandarkan kepada beliau, dan cerita-cerita itu adalah cerita buatan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Sikap apa? Gulu, berlebih-lebihan dalam mencintai orang-orang yang soleh. Ya. Mencintai orang yang soleh itu adalah hal yang baik. Kalau kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh yang banyak, ya jadikan kita cinta kepada orang-orang yang soleh, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah seperti itu, tapi tidak memposisikan mereka lebih daripada itu. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun ya derajatnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tetap seorang makhluk.
ya, dia tetap seorang makhluk yang tidak bisa disejajarkan, yang tidak bisa disifati dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah makhluk, manusia seperti kita. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Qul, katakan ya Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, ya, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, akan tetapi yang membedakan apa? Aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwas sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah bashar, adalah manusia, sehingga tidak boleh diperlakukan sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau adalah manusia, tetapi beliau menerima wahyu sehingga kita memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak tahu tentang perkara ruh. Ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak tahu tentang perkara kapan akan matinya, karena itu adalah sesuatu yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diketahui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwas sekalian, memperlakukan manusia makhluk, ya, nabi, rasul, mereka adalah manusia seperti kita, sehingga tidak boleh kita sejajarkan mereka dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh gulu. Tetapi mereka diberikan kemuliaan, ya, di atas daripada makhluk yang lain, yaitu mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mengikuti mereka dan mengimani mereka. Ya. Di antara keguluan, ya, sikap berlebih-lebihan yang dilakukan oleh, ya, orang-orang yang gulu ini, ya, khususnya di kalangan, ya, di kalangan sufi, ketika dia berguru, ya, ketika dia berguru, lalu kemudian guru itu berpesan, ya, guru berpesan, kamu kalau mau berguru sama saya, tinggalkan ini, tinggalkan ini, tinggalkan ini, ya, tinggalkan, jangan berzina, jangan mencuri, ya, jangan berbuat zalim. Ini pesan-pesan bagus, ya. Tapi ada amalan-amalan khusus yang dilakukan supaya mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan, ya, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, orang baru lihat kamu langsung mereka tunduk. Ya. Kalau ada orang marah kamu tiup saja langsung terlempar. Amalkan ini. Ya. Amalkan ini, dan jangan berzina, jangan mencuri, ya, jangan berbuat zalim. Ya. Ini talbis. Ya, ini talbis. Dia jaga itu. Ya, murid ini menjaga itu. Tidak berani dia berzina, tidak berani dia mencuri. Kenapa? Guru mau dapat tahu. Kalau saya mau mencuri, mau tak connect sama guru, dia mau dapat tahu, mau dapat marah saya. Baru apa yang saya inginkan tidak akan tercapai. Meninggalkan sesuatu yang seharusnya dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia telah melakukan itu karena selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dalam perkara kesyirikan. Akibatnya adalah akibat dari apa? Gulu, sikap berlebihan kepada, ya, manusia. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap gulu yang lain, ya, apa yang kita dapati di sebahagian masyarakat kita, datang ke kuburan orang-orang yang soleh, ya, datang ke kuburan orang-orang yang soleh, lalu kemudian menyampaikan hajat-hajatnya kepada orang yang sudah meninggal ini. Ya. Saya kira antum sudah lihat ada satu video, ya, dia bercerita dengan bapaknya,
ini si fulan belum menikah, ya, coba bagaimana supaya dia menikah. Ini rezeki kita seret, ya, seret itu apa ya, lambat, ya, sedikit, ya. Ya coba kasih banyak lagi, kalau si dia jangan, enggak usah, dia sudah banyak. Dia aja bercerita orang yang sudah meninggal. Ini akibat dari sikap apa? Gulu. Ya. Sesuatu yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW untuk kita jauhi, ya, itu pertanda kalau kita dekati maka akan terjadi penyimpangan di dalamnya. Sesuatu yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW, yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jauhi, kapan kita mendekatinya maka akan terjadi sesuatu yang merusak diri kita, yang merusak agama kita. Nabi SAW peringatkan kita jangan gulu, jangan berlebih-lebihan dalam urusan agama, ya, dalam menyikapi orang-orang yang saleh. Kapan kita mendekatinya kita berbuat gulu, maka jatuh dalam perkara kesyirikan. Waliyadzubillah. Ya. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah ghaflah, ya, lalai. Ada orang yang selamat dari kejahilan. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya untuk belajar, alhamdulillah. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala juga telah jauhkan dia dari sikap ta'assub, ya, dari sikap fanatik. Allah Subhanahu wa taala juga jauhkan dia dari sikap gulu, tapi dia jatuh dalam kelalaian. Ya. Tidak mentadabburi, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat-ayat Qur'aniyah, ya, yang kita baca, ya, 30 juz, ya, kita renungi. Dan termasuk dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ayatul al-kauniyah, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada pelajarannya. Pasti ada pelajarannya, ada hikmahnya, ada faidah yang bisa kita petik darinya. Ya. Kalau kita, ya, ambil contoh air misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan air. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air. Kita tadabburin satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, air ini. Bening, lembut, dibutuhkan oleh semua makhluk. Ya, dibutuhkan oleh semua makhluk. Ya. Dimanfaatkan oleh semua makhluk. Ya. Air yang bersih diminum. Kalau sudah tidak layak diminum, maka dimanfaatkan untuk tanaman. Ya. Kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk tanaman, ya, cuma sekedar untuk membasahkan tanah. Ya, ada yang menyebutkan begini, seorang muslim, ya, hendaklah dia mempelajari atau mentadabburi, ya, tentang air ini. Ada air hujan, kemudian ada air keran, kemudian ada air sungai, kemudian ada air got. Air hujan, air sungai, kemudian apa tadi? Ya, air keran, air pam, ya, dan air got. Air hujan dia turun tidak memilih tempat, dan kalau dia turun itu membawa manfaat. Air hujan turun membawa manfaat. Kalau sudah berlebihan turunnya, apa yang terjadi? Banjir, musibah. Ya. Ke sini jangan berlebihan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Bone, ya, Bone Bolango, ya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan
ujian itu menggugurkan dosa-dosa yang mereka lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang baik buat mereka semua. Ya. Atau mata air, ya, orang ya tidak bisa menikmatinya kecuali mendatanginya. Ya. Atau jadi air pam. Ya. Kita ya mau bersikap seperti air pam, tidak memberikan manfaat kecuali dibayar. Pam tidak akan keluar kalau tidak bayar. Ya. Atau menjadi air got. Air got buat apa? Bau. Buangan-buangan dari semuanya. Jadi air got buat apa? Tidak ada manfaatnya. Orang kalau lihat ya dengan apa? Dengan ekspresi yang tidak baik. Ini contoh. Ya. Mentadabburi ayatul kauniyah. Ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang mau mentadabburinya, bagi orang-orang yang mau berfikir. Ya. Dan ayat-ayat kemudian mentadabburi ayat-ayat Qur'aniyah. Kita baca ayat, ya, baca Al-Qur'an. Tidak hanya sekedar kita baca begitu saja, kita perbaiki bacaan, ya. Makhrajnya kita baguskan, nagamnya juga kita baguskan. Itu adalah kebaikan. Ya, itu adalah kebaikan. Tapi jangan kita tinggalkan mentadabburinya. Sehari seayat saja yang kita tadabburi, itu akan memberikan manfaat yang besar buat kita. Sehari seayat saja kita baca tafsirnya, itu insya Allah akan memberikan manfaat yang besar buat kita. Ya. Nah, ghaflah ini, ya, lalai ini, ya, juga menyebabkan seorang itu ya, jauh daripada al-aqidah as-sahihah. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya. Ya, kita cukupkan dan insyaallah kita lanjutkan kembali setelah ya salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali poin yang kelima tadi adalah al-ghaflah, itu lalai, ya, tidak merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat kauniyah, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak merenungi ayat-ayat Qur'aniyah. Lebih banyak ya terpedaya dengan hasil-hasil ya teknologi, terpedaya dengan kebudayaan, terpedaya dengan urusan-urusan dunia. Ya. Ikhwas sekalian, dengan kita mentadabburi ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah, maka itu adalah merupakan salah satu jalan bagi kita untuk dapat mengetahui mana akidah yang benar, dan itu juga adalah merupakan salah satu cara bagi kita untuk bisa ya istiqomah ya di atas ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal juga yang penting untuk kita ya tadabburi, hal-hal yang berkaitan dengan masalah ya pencapaian manusia, termasuk pencapaian kita sendiri. Hari ini ya misalnya kita ya mereview ya mentadabburi tentang diri kita, tentang kehidupan kita. Ya. Hari ini saya sudah lebih baik daripada hari-hari kemarin. Ada peningkatan.
Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita ingat-ingat apa yang telah kita lakukan. Dan tentunya itu tidak terjadi semata-mata hasil daripada usaha kita. Tidak terjadi semata-mata ya dari perjalanan kita sendiri. Tapi semua itu terjadi karena apa? Ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya kita jangan lalai dari ya hal-hal seperti ini. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka selalu mempelajari, selalu mentadaburi apa yang terjadi di sekitar mereka, apa yang terjadi pada diri mereka. Ketika hal-hal yang baik yang mereka dapatkan, maka mereka kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada bi taufiqin min Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perkara-perkara yang tidak menyenangkan menimpa mereka, apa yang mereka lakukan? Introspeksi, ya, mengintrospeksi apa yang telah ya dilakukan. Itu orang-orang yang beriman. Setiap kondisi mereka itu diambil pelajarannya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang menimpa pada dirinya kecuali itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu menyenangkan maka dia bersyukur. Jika itu pedih, perih yang dia rasa, maka dia bersabar. Dia mengintrospeksi diri. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keenam yang menyebabkan terjadinya ya penyimpangan dari akidah yang sahih adalah kondisi rumah kaum muslimin yang kosong dari atau minim dari pengajaran terhadap akidah sahihah. Dan kalau kita perhatikan, ya kita lihat di keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan sejak dari dilahirkan itu sudah ada praktek-praktek yang keluar dari akidah sahihah. Seperti apa? Ya, sejak dari dilahirkan seorang anak, praktek-praktek yang menunjukkan perkara yang keluar dari akidah sahihah itu sudah ada. Seperti apa? Begitu lahir anak, dipotong dodome, tahu dodome ya? Ya, apa namanya? Ari-ari, ya. Dipotong ari-arinya, lalu kemudian dicuci, dikasih bersih, ditaruh jeruk, dibungkus dengan kain putih, ya. Lalu kemudian dikuburkan, ditanam, dipasangi lampu, ya, dibuat macam-macam. Ya. Nanti ini kalau tidak dirawat dia marah, bisa sakit anak kita. Ya. Ini mulai dari lahir. Ini dodome, ya. Kemudian yang lainnya apa? Peniti, dipakaikan apa? Masukkan dalamnya rica. Ini keyakinan dari mana? Ya kembali lagi, apa yang diajarkan oleh orang tua. Ya. Habis mandi kalau sore-sore anak bayi kita, ya, yang kita dapati dipakaikan hitam di sini ya, jadi kayak orang India. Ya. Itu juga ada kepercayaan sendiri. Ini mulai dari bayi. Sudah kita dapatkan di rumah-rumah kaum muslimin pula. Ya. Nah dengan kondisi seperti itu tumbuhlah
ya, tumbuh berkembang generasi-generasi yang jauh daripada akidah sahihah, ya, ya, sehingga semakin jauh daripada akidah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci, dalam kondisi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia, ya, sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani atau sebagai Majusi. Ya. Ya, kalau di kita saat ini, ya, sebagai Muslim, alhamdulillah lahir dalam keadaan Muslim, tapi praktek-praktek yang menunjukkan itu adalah prakteknya orang-orang jahiliyah, praktek-praktek kesyirikan itu juga dilakukan. Ini lingkungan. Bayangkan ikhwas sekalian, kalau dari kecil, mulai dari bayi sudah dibiasakan dengan hal-hal seperti itu, ya, kemudian lalai dari mempelajari, ya, akidah yang benar, akidah sahih seperti apa, tidak dipelajari, ya. Orang tua juga lebih besar orientasinya untuk menyekolahkan anak pada urusan-urusan dunia. Nanti kalau dimasukkan ke sekolah-sekolah Islam, ya, belajar agama, selesai jadi apa? Ini paling di masjid. Jadi apa? Jadi tukang khutbah, jadi guru mengaji, jadi apa? Kalau istilah sini apa? Sarada'a, ya, atau apa? Ya, jadi itu, ya. Seolah-olah itu adalah pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang tidak ada artinya. Cuma jadi guru mengaji buat apa? Padahal Nabi SAW katakan apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi di sebahagian orang tua, di sebahagian masyarakat menganggap itu adalah perkara yang rendah. Masya Allah. Madrasah pertama itu jemaah sekalian itu dari rumah. Kalau kita telusuri, kita baca biografinya para ulama dahulu, dimulai dari mana mereka belajar? Dari rumah, dari seorang ibu. Ya, mulanya dari seorang ayah yang mencarikan ibu yang baik buat anaknya, membiasakan anak-anaknya dengan perkara-perkara yang baik, ya, perkara-perkara sunnah Nabi SAW, ya, mengenalkan Al-Quran, ya, mengenalkan tauhid, ya, ya, bahkan sampai menghafalkan, ya, Al-Quran kepada anak-anak. Kebiasaan para salafus saleh dahulu, para ulama dahulu, ya, sebelum mereka menjadi ulama, masih sejak kecil itu sudah menghafal Al-Quran. Ini jemaah sekalian, ya. Maka saat ini, ya, di zaman kita sekarang ini, ya, pendidikan pertama yang tidak akan bisa dipengaruhi, ya, tidak akan bisa dipengaruhi dunia luar, pendidikan dalam rumah, ya. Yang penting kita menjaga keluarga kita dari ini. Kalau dulu setan kotak, setan kotak, istilah sebahagian dai itu. Apa setan kotak itu? TV, ya. Ya, alhamdulillah sekarang, ya, tergantung kita. Ya, TV ada, mau setel channel apa? Sudah banyak, ya, channel-channel dakwah, ya, tinggal itu. Nah, ini sudah ada setan gepeng, ya, ya, yang mengalihkan perhatian orang dewasa, apalagi anak-anak, ya. Apalagi sekarang ini dari bulan Maret kemarin, ya, sudah melalui ini daring semuanya, ya. Kalau tidak diawasi anak-anak kita, dilepas begitu sudah bablas. Ini dari rumah. Kita mengharapkan dari mendidik generasi
Ya, kita harapkan dari sekolah, sehebat apapun di sekolah mengajarkan ya tentang tauhid, mengajarkan tentang sunnah Nabi SAW, tapi kalau di rumah dia tidak mendapatkan seperti apa yang diajarkan di sekolah, sedikit sekali manfaatnya. Bahkan ya ibaratnya di sana membangun, begitu dia pulang ya dibongkar lagi. Dan masa kebersamaan anak itu lebih banyak dengan keluarga dibandingkan masa dia di sekolah ya, belum lagi dengan aturan-aturan yang dibuat ya. Kalau orang-orang yang benar-benar perhatian terhadap ya kelurusan akidah generasi, ya dia akan perhatikan itu ya. Tapi kalau yang membuat kebijakan, yang membuat aturan adalah orang-orang yang tidak peduli dengan urusan-urusan seperti itu, maka rusaklah. Kependidikan yang paling aman untuk generasi-generasi berikutnya, generasi-generasi kita ya, saat ini ya, itu dimulai dari rumah, kemudian di masjid. Dari rumah dan di masjid. Bagi kita ya yang mempelajari sunnah Rasulullah SAW, sudah berkeluarga, ajarkan kepada anak-anak kita ya. Yang belum berkeluarga segera ya, supaya ada yang mau diajari di rumah ya. Yang mau tambah juga boleh ya. Masih banyak. Ini ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas ya. Semua anak itu lahir dalam kondisi fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mengkondisikan dia, menjadikan dia keluar dari akidah yang sahih. Dan secara global lebih luas daripada keluarga, lingkungan. Ini juga yang harus menjadi perhatian kita. Ketika anak-anak kita sudah mulai bermain di luar, sudah kenal teman, sudah bersosialisasi, perhatikan siapa temannya. Ini orang tua, perhatikan siapa teman anak-anak kita. Dia pergi bermain, kapan dia mau pulang, apa yang dia lakukan di sana. Wajib bagi seorang tua untuk mengetahui hal itu. Tidak masa bodoh, terserah, yang penting dia pergi dengan teman. Yang parahnya lagi, anak perempuan pergi keluar rumah tidak tahu dengan siapa dia pergi. Lebih parah lagi, dia sudah tahu pergi dengan laki-laki yang bukan mahram lagi, dikasih biar. Allah musta'an. Ini kondisi kita saat ini. Nah, salah satu cara untuk merubah lingkungan dengan cara kita membuat lingkungan. Dari dalam rumah, yang belum menikah segera menikah ya. Ikuti KB-nya ala Rasulullah SAW. Bagaimana KB-nya ala Rasulullah SAW? Keluarga besar. Nabi SAW bangga dengan banyaknya pengikut. Nabi SAW perintahkan kita ya kepada para laki-laki untuk mencari calon pasangan ya, istri yang apa? Al-walud. Apa al-walud? Yang subur, bisa memberikan keturunan yang banyak. Maka jangan dipotong, jangan dibatasi, tapi diatur. Ya, jangan dibatasi tapi diatur. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau sangat tegas. Beliau sebutkan kalau orang mengikuti program KB karena takut miskin, itu diancam dalam Al-Quran. Itu termasuk di dalam golongan orang-orang yang membunuh keturunan, membunuh anak-anak karena takut miskin. Kalau sakit ya oke, tidak masalah ya. KB kalau sekedar untuk bukan membatasi, mengatur, itu tidak masalah. Kalau membatasi cukup 2 saja. Kenapa? Tidak tahu bagaimana dalam rezeki nanti, kenapa kehidupan ini begini-begini, mau banyak-banyak anak bagaimana ini. Yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Allah yang memberikan. Kewajiban kita mendidik mereka,
mengajari mereka. Allah yang akan memberikan rizki mereka melalui kita atau melalui orang lain. Ini ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya rumah kita. Perhatikan ya apa yang terjadi di dalam rumah kita, pendidikan yang ada dalam rumah kita. Kemudian nah ini yang ketujuh, yang terakhir disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, ya, yang menyebabkan juga ya jauhnya atau terjadinya penyimpangan dari akidah sahihah, ini media ya di lembaga pendidikan yang perhatiannya terhadap akidah sahihah itu sedikit, kurang. Kalau kita lihat di media mainstream ya, media umum, dari 24 jam acaranya itu apa yang ditampilkan? Acara ceramah habis subuh berapa lama? Paling lama 1 jam. Itu pun yang mengisi siapa? Ya lebih dekat pada pelawak. Ya lebih dekat pada pelawak. Ya alhamdulillah sudah ada media-media yang murni itu semua adalah ilmu ya. Nah, tinggal kita yang mengkondisikan itu. Ya. Di dunia pendidikan, kurikulum yang ada, berapa jam pelajaran agama? Dalam satu pekan berapa jam? 2 jam ya? Ya dalam pelajaran agama. Bagaimana mau bagus akidahnya kalau begitu? Ya. Ini pendidikan resmi hanya 2 jam pelajaran agama. 2 jam dalam sepekan lagi. Di antara ya penyebabnya. Ya. Maka ya pendidikan untuk generasi-generasi ya sezaman dengan kita ataupun yang nanti belakangan anak-anak kita, yang paling tepat untuk kita lakukan itu pendidikan di rumah. Yang kedua di masjid. Ya. Untuk membaguskan dan untuk menjaga ya akidah daripada anak-anak kita. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini beliau sebutkan ya cara-cara yang menanggulangi penyimpangan ini. Yang pertama kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil akidah sahihah. Ya kembali kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil akidah sahihah, akidah yang benar. Sebagaimana para salafus saleh mengambil akidah mereka dari keduanya. Ya. Dan tentunya di sini ya ketika kita merujuk, yang kita mengembalikan ya urusan ini kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak keluar dari apa yang juga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Kita mengambil Al-Quran, memahami Al-Quran, ya, mengambil sunnah, memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ajakan-ajakan, ya, slogan-slogan kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Ya, siapa saja, ya, boleh menggaungkan itu, tetapi dalam dia melakukan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah ini menggunakan pemahamannya siapa? Nah, ini menjadi perhatian juga, ya. Bukan dipahami sendiri, tapi kembali kepada sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh. Ya. Yang kedua, memberi perhatian pada pengajaran akidah sahihah, akidah para salafus saleh, ya, di berbagai jenjang pendidikan. Ya, memberikan jam pelajaran yang cukup. Nah, ini kontennya para pembuat kebijakan secara nasional. Ya. Nah, kalau kita di rumah, ya, kalau di rumah, ya sudah antum presidennya, ya antum juga menterinya, ya antum juga gurunya. Ya silakan dibuat. Dan yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan, ya buatlah itu. Walaupun juga tetap terbatas dengan aturan yang sudah ada. Ya, tapi kita harus ada perhatian, harus ada usaha, ya, untuk menyelamatkan generasi-generasi berikutnya, ya, dari penyimpangan akidah yang sahihah.
Kemudian ya ditetapkan kitab-kitab para salafus saleh ya, yang bersih ya, sebagai materi pelajaran ya, ya pengkajian ya. Biasa kalau di pondok-pondok pesantren itu ada pelajaran-pelajaran tambahan ya, kajian kitab ya, ini dilakukan. Kemudian ya menyebar para dai yang meluruskan akidah umat ya, dengan mengajarkan akidah para salafus saleh ya. Nah kita antum semua yang sudah mempelajari mana akidah yang benar, mana akidah yang batil, apa yang sudah antum ketahui, maka antum punya kewajiban untuk menyampaikannya. Dan yang pertama kali ya menjadi objek bagi antum untuk menyampaikan adalah keluarga. Kalaulah ya antum belum berani ya, belum sanggup ya untuk menyampaikan dengan kata-kata, maka sampaikan dengan perbuatan. Dakwah bil hal. Kalau pengalaman yang kami dapati, beberapa ikhwah ya, yang pertama mereka lakukan itu di saat sudah mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan berubah ya, kemudian apa, khidmat kepada orang tua, khidmat kepada keluarga itu ditampakkan betul. Sampai kemudian di antara keluarga sudah mulai ada yang bertanya, ini hukumnya apa? Nah, itu poin. Keluarga sudah ada yang bertanya sama antum, ini hukumnya apa? Itu satu poin. Pintu bagi antum untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau orang tua sudah bertanya, nak, ini hukumnya apa ini? Nah, tandanya bahwa orang tua melihat antum itu belajar agama. Saat itu sudah terbuka pintu. Tinggal bagaimana cara antum untuk menyampaikan mana akidah yang benar dan mana yang batil. Ini yang selalu saya sampaikan, jangan sampai kita mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian orang-orang di sekitar kita justru menjadi benci terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena perilaku kita. Hati-hati. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kemudahan ya kepada kita dalam mempelajari dan mengamalkan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tentunya selalu ingat juga apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak akan ada nanti satu masa orang-orang yang menggenggam ya sunnah, yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti orang yang menggenggam bara api ya. Artinya ada ya kesulitan yang akan dihadapi ya. Maka bersiap-siap ya dengan ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diistiqamahkan. Baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Fadhal, ada pertanyaan. Baik. Fuan Ustaz, Anda mau bertanya bagaimana cara mengistiqamahkan diri sendiri untuk tetap menegakkan sunnah Rasulullah SAW, sedangkan di lingkungan keluarga masih percaya akan tahayul atau syirik, belum ada keberanian untuk memberitahu keluarga karena rasa segan dan kurangnya ilmu ya. Tadi sempat saya singgung sedikit ya. Pertama yang kita lakukan ya tentunya ya belajar, menuntut ilmu, pelajari ya akidah yang benar, pelajari tauhid ya. Dan selalu perbaiki niat, selalu meluruskan niat dalam belajar. Kemudian ya tunjukkan ya khidmat yang baik kepada keluarga. Semakin seorang itu mengenal sunnah, maka dia semakin patuh kepada kedua orang tuanya, semakin menyayangi keluarganya ya. Tentu patuh pada keluarga dalam perkara-perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diistiqamahkan, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
ya supaya ya keluarga kita ya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Minta kepada Allah supaya keluarga kita ya diberikan ya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ya bisa dilakukan ya dengan ya senantiasa ya ada komunikasi dengan ikhwah ya. Ya para ikhwah yang sama-sama mempelajari akidah yang benar, ya para akhwat ya sesama akhwat ya, ada komunikasi. Termasuk salah satu ya cara dakwah yang halus ya, ajak teman-teman kita yang sama-sama belajar, yang sama-sama sudah menerapkan sunnah Nabi SAW, ajak datang ke rumah kita. Berapa orang, 5 orang ya, sering-sering datang ke rumah kita ya, perkenalkan dengan keluarga dan tunjukkan ya, tunjukkan sunnah Nabi SAW, tunjukkan adab. Banyak orang-orang di luar Islam yang mereka tertarik dengan Islam karena apa? Adab Islam, perilaku yang ditunjukkan oleh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka seperti itu juga bisa kita lakukan. Ini ya masih jarang kayaknya dilakukan oleh kita di sini ya. Lebih banyak kita bertemu ya di satu tempat ya, makan-makan di tempat tertentu. Ya, coba buat di keluarga kita, di rumah keluarga kita. Ayo makan-makan di rumah. Ya, libatkan keluarga, supaya orang tua juga tahu. Ya, oh ternyata banyak teman-temannya ini. Ya, mendapati sikap yang baik, ya, adab yang bagus. Masya Allah, kopi teman-teman ini bagus-bagus. Ya. Dan ahlus salah, ya orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di wajah-wajah mereka. Ada aura bagi orang-orang yang senantiasa menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan memberikan pengaruh pada orang-orang di sekitar kita. Jadi sudah banyak yang saya dapati seperti itu. Termasuk ya salah satu istri saya begitu, mengenal sunnah dari orang-orang yang datang ke rumahnya. Itu berawal ya, dia mengenal ya, mana sunnah Nabi SAW, kemudian diikuti oleh kakaknya, diikuti oleh keluarga yang lainnya. Ini dari kunjungan-kunjungan seperti itu ya. Bisa kita praktekkan seperti itu ikhwas sekalian. Dan niatkan untuk menyampaikan sunnah Nabi SAW, walaupun tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Baik, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Yang lain? Cukup? Fadhal. Tidak ada. Oke. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله